Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap umat muslim pasti mendambakan kehidupan yang penuh keberkahan, rahmat, dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara untuk mencapai derajat yang lebih tinggi di hadapannya adalah dengan melalui berbagai ujian dan cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Ujian tersebut merupakan bentuk kasih sayang dan perhatian Allah terhadap hambanya yang dikehendaki untuk mencapai tingkat yang lebih mulia. Seringkali, kita merasakan beratnya beban hidup dan berbagai kesulitan yang datang silih berganti. Namun, perlu disadari bahwa semua itu adalah bagian dari proses untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita bisa melalui ujian tersebut dengan penuh kesabaran dan tawakal. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat banyak petunjuk yang menjelaskan tentang bagaimana ujian atau cobaan yang datang dalam hidup kita bisa menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Tanda-tanda ini seringkali datang dalam bentuk masalah yang datang bertubi-tubi, interaksi dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, dan kesedihan yang tak kunjung usai. Ujian semacam ini seharusnya tidak membuat kita putus asa, melainkan menjadi sarana untuk memperkuat iman, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperbaiki kualitas hidup kita sebagai seorang hambanya. Makna dari ujian yang diberikan Allah tidak hanya sekadar kesulitan, melainkan juga kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepadanya. Dalam konteks ini, kita akan membahas 3 tanda utama yang menunjukkan seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga ujian ini dapat kita temukan dalam Al-Quran dan hadis yang memberikan panduan untuk kita bagaimana seharusnya menyikapi setiap cobaan dengan penuh ketabahan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan mereka. 1. Dihadapkan dengan berbagai masalah. Setiap manusia pasti tidak akan bisa terlepas dari masalah dan ujian hidup, karena masalah adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menegaskan bahwa ujian merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Ayat ini menunjukkan bahwa setiap ujian yang datang kepada kita tidak akan melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Dalam setiap kesulitan atau masalah yang datang, Allah memberikan batasan yang sesuai dengan kapasitas kita sebagai hambanya. Ujian ini bisa datang dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik, mental, ataupun sosial, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menguji kesabaran, iman, dan ketahanan jiwa kita. Penting untuk dipahami bahwa masalah atau ujian yang datang dalam hidup ini tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang berada dalam kondisi buruk.
Sebaliknya, ujian adalah tanda kasih sayang Allah yang ingin meningkatkan derajat hambanya yang terpilih. Dalam berbagai masalah hidup, baik itu masalah pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau bahkan masalah keuangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menguatkan hubungan spiritual dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam kehidupan beliau seringkali menghadapi berbagai masalah dan ujian, baik yang bersifat pribadi maupun sosial. Meskipun beliau seorang nabi yang mulia, beliau tetap diuji dengan berbagai tantangan dalam hidup, seperti kehilangan orang-orang yang sangat beliau cintai, menghadapi penganiayaan dari musuh-musuh Islam, serta tantangan dalam membimbing umat Islam. Namun, setiap kali beliau menghadapi masalah, Rasulullah selalu bersikap sabar dan tawakal kepada Allah, serta tidak pernah putus asa. Sebagai umatnya, kita seharusnya meneladani sikap beliau dan memahami bahwa setiap masalah adalah bagian dari proses untuk mencapai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia mengujinya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Ketika Allah mencintai seseorang, Dia akan menguji orang tersebut dengan berbagai masalah yang dapat menguatkan imannya. Melalui masalah dan ujian ini, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang kesabaran, keteguhan hati, dan pentingnya tawakal kepada Allah. Selain itu, setiap masalah yang dihadapi dengan sabar akan dibalas dengan pahala yang berlimpah dan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan ujian untuk menguji kesabaran kita, tetapi juga untuk membersihkan hati dan jiwa kita dari dosa-dosa kecil yang seringkali tidak kita sadari. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik." Ayat ini mengajarkan bahwa setiap usaha yang kita lakukan dengan niat baik dan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan mendapat pertolongannya. Bahkan dalam menghadapi masalah, Allah menunjukkan jalan keluar dan kemudahan bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. 2. Dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Ujian dalam bentuk interaksi dengan orang-orang yang tidak menyukai kita merupakan tantangan yang seringkali membuat hati kita gelisah. Manusia hidup dalam masyarakat dan seringkali harus menghadapi perbedaan pendapat, perasaan cemburu, atau bahkan kebencian dari orang lain. Dalam situasi ini, kita diuji untuk tetap menjaga sikap baik dan tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan kelembutan hati dan sikap sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199. "Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik." Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan menghadapi orang yang tidak menyukai kita dengan cara yang baik. Meskipun kita seringkali merasa terluka atau terhina oleh tindakan mereka, kita tetap harus menjaga sikap yang baik dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya juga tidak terlepas dari perlakuan buruk orang lain. Bahkan, beliau seringkali dibenci, difitnah, dan diserang oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwah beliau. Namun, meskipun beliau dihina dan disakiti, beliau selalu menunjukkan sikap sabar dan memaafkan mereka yang menyakitinya. Salah satu contoh terbaik adalah ketika beliau menerima perlakuan buruk dari penduduk Taif yang melempari beliau dengan batu dan hinaan. Namun, beliau tetap sabar dan berdoa kepada Allah, meminta agar umat beliau kelak mendapat petunjuk. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sabar atas perlakuan buruk orang lain, Allah akan menggantinya dengan pahala yang lebih besar."
Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap perlakuan buruk yang kita terima dari orang lain, jika kita hadapi dengan sabar, akan digantikan dengan pahala yang berlimpah. Bahkan, dalam beberapa keadaan, orang yang sabar dan menghindari kebencian akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah berupa peningkatan derajat dan kedudukan yang mulia. Inilah salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat hambanya yang bersabar dalam menghadapi perlakuan buruk orang lain. Sikap sabar terhadap orang yang tidak menyukai kita adalah salah satu ujian untuk membangun kedewasaan hati dan keteguhan iman. Dalam menghadapi kebencian orang lain, kita diajarkan untuk menjaga akhlak yang baik dan tidak terpengaruh oleh perasaan negatif. Dengan begitu, kita akan memperoleh pahala yang besar dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 134. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dengan menahan amarah dan memaafkan orang lain, kita mendapatkan cinta Allah yang merupakan anugerah terbesar bagi seorang hamba. 3. Mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Kesedihan adalah salah satu ujian yang paling berat dalam kehidupan. Setiap orang pasti pernah mengalami perasaan kehilangan, baik itu kehilangan orang yang kita cintai, harapan yang tidak tercapai, atau kegagalan dalam hidup. Kesedihan ini dapat datang dalam bentuk yang tak terduga, dan seringkali terasa tiada henti. Namun, dalam kesedihan yang mendalam, ada hikmah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ajarkan kepada kita. Allah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syarh ayat 5. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan yang kita alami, termasuk kesedihan, pasti ada jalan keluarnya. Setelah kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan. Proses kesedihan ini bisa menjadi jalan bagi seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, dan memperkuat hati. Kesedihan yang kita rasakan adalah bagian dari kehidupan yang Allah hadirkan sebagai ujian untuk mengukur sejauh mana kita bisa sabar dan tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah merasakan kesedihan yang mendalam, seperti saat beliau kehilangan anak-anak beliau, terutama saat kehilangan putra beliau, Ibrahim. Namun, meskipun beliau sangat sedih, beliau tetap bersabar dan mengandalkan Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata, hati ini sangat sedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridai oleh Tuhan kami." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun kita merasakan kesedihan yang mendalam, kita tetap harus menjaga sikap kita dan menghadapinya dengan hati yang ikhlas. Menghadapi kesedihan dengan kesabaran dan tawakal akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji akan memberikan balasan yang lebih baik bagi orang yang sabar dalam menghadapi kesedihan. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal." Ayat ini mengajarkan kita bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita, termasuk kesedihan, sudah ditentukan oleh Allah. Ketika kita menghadapi kesedihan dengan sabar dan tawakal, kita menunjukkan keyakinan bahwa Allah memiliki rencana terbaik bagi kita. Dan pada akhirnya, kesedihan yang tiada henti ini akan digantikan dengan kebahagiaan yang lebih besar, serta derajat yang lebih tinggi di sisinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita harus selalu ingat bahwa ujian hidup yang datang dalam berbagai bentuk, baik itu masalah, perlakuan buruk dari orang lain, ataupun kesedihan yang tiada henti, adalah bagian dari perjalanan spiritual kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ujian yang kita hadapi merupakan kesempatan yang Allah berikan untuk memperbaiki diri dan menguatkan iman kita.
Ujian-ujian ini bukanlah beban yang harus dipertanyakan, melainkan sebagai jalan menuju derajat yang lebih tinggi di sisinya, jika kita bisa menjalaninya dengan kesabaran, ketabahan, dan tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan setelah kesulitan, dan setiap ujian yang datang pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan menghadapi masalah, kesedihan, dan perlakuan buruk dengan sikap yang sabar dan tawakal, kita sedang membersihkan diri dari dosa-dosa dan mendekatkan diri kepadanya. Tidak ada ujian yang sia-sia, karena setiap ujian akan menghasilkan pahala yang berlipat ganda, serta peningkatan derajat di dunia dan akhirat. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita sebagai hamba Allah yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita senantiasa berdoa agar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat, serta menjadikan kita hambanya yang selalu sabar dan ikhlas dalam setiap keadaan. Dalam setiap kesulitan yang kita alami, kita harus selalu ingat bahwa Allah bersama kita, memberikan petunjuk, dan selalu menyediakan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Semoga kita selalu berada di jalan yang diridhai olehnya dan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.